Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Yahya Astiar, peserta Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama BPK RI tahun 2021, untuk berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan on-the-job training simulasi pemeriksaan pada Auditorat Utama Keuangan Negara 5 dengan objek pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2020. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan terhadap standar berdasarkan apa yang saya temui saat pelaksanaan on-the-job training. BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berpatokan pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN dan memedomani Pedoman Manajemen Pemeriksaan atau PMP yang diterbitkan dalam Keputusan BPK Nomor 5 Tahun 2015 serta Juklak maupun Juknis terkait. Secara garis besar, implementasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap standar pemeriksaan berdasarkan apa yang saya alami selama on-the-job training telah sesuai dengan standar pemeriksaan. Namun, terdapat beberapa detail-detail kecil yang berbeda antara standar dengan implementasi di lapangan. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan format penulisan yang ada di lapangan dengan format penulisan pada standar. Yang pertama, pada PMP lampiran ke-1, tidak diatur penambahan footer atau catatan kaki pada surat tugas pemeriksaan. Namun, pada prakteknya, hampir seluruh satker menyantumkan catatan kaki berupa Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 Ayat 2, C, dan K. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan auditi maupun pemeriksa agar tidak melanggar peraturan tersebut. Yang kedua, pada PMP lampiran 7, format program pemeriksaan untuk subtopik sasaran dan lingkup pemeriksaan dipisah menjadi bagian tersendiri. Namun, yang kami temui di lapangan, kedua subtopik tersebut digabung menjadi satu subtopik. Selain itu, kami juga menemukan penulisan subtopik pada program pemeriksaan tidak urut susunannya dibandingkan dengan susunan pada PMP. Yang ketiga, pada Juklak KKP yang terdapat pada Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2011 lampiran 3.6, format hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan atau HP3 diatur dalam susunan menurun dari atas ke bawah secara vertikal dengan susunan tujuan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan simpulan. Format HP3 pada Juklak terindikasi menggunakan file Word. Sedangkan format HP3 yang beredar atau yang biasa digunakan di lapangan berupa file Excel dengan tabel yang berisi prosedur atau langkah pemeriksaan di sebelah kiri dan hasil pemeriksaan berada di samping kanannya. Atas perbedaan tersebut, melalui diskusi dan arahan mentor on the job training, diputuskan bahwa penyusunan dokumen tersebut mengikuti format yang terdapat pada standar. Selama proses pelaksanaan on-the-job training simulasi pemeriksaan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh peserta on-the-job training, antara lain, yang pertama, keterbatasan waktu dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Yang kedua, keterbatasan sumber informasi dan dokumen pemeriksaan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemeriksaan. Akses terhadap kertas kerja pemeriksaan tim terdahulu terhambat karena tim sebelumnya tengah dalam penugasan pemeriksaan. Permintaan dokumen kepada auditi juga kurang disarankan, mengingat pemeriksaan ini adalah simulasi pemeriksaan, bukan pemeriksaan yang sesungguhnya. Melalui bimbingan mentor, koordinator, dan sesama rekan on-the-job training, permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Strategi yang digunakan adalah yang pertama, melakukan manajemen waktu dan membagi tugas dengan sesama anggota tim simulasi pemeriksaan, sehingga
tugas dapat diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Tim simulasi pemeriksaan juga terus melakukan diskusi dan evaluasi dalam internal tim untuk setiap proses pemeriksaan dan berkoordinasi dengan mentor dan koordinator on-the-job training. Yang kedua, memohon akses sistem aplikasi pemeriksaan laporan keuangan atau SIAP LK kepada Sekretariat AKN 5 untuk dapat memperoleh kertas kerja tim sebelumnya sebagai bahan simulasi pemeriksaan, tentunya setelah mendapat izin sebelumnya. Mentor juga membuat dokumen dummy sebagai tambahan bahan simulasi pemeriksaan. Demikian sedikit bahasan yang dapat saya sampaikan terkait kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan terhadap standar dan tantangan selama melaksanakan on-the-job training. Semoga bermanfaat. Terima kasih.